Buah manggis, buah delima tidak bisa dibuat asinan. Romantis itu bukan drama, tapi kasih dan perhatian. Nah, apa sebenarnya makna romantis dalam pernikahan dan mengapa itu penting? Kita akan membahasnya di sini dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Romantis dalam pernikahan bukan cuma soal bunga, coklat, atau makan malam mewah. Itu memang bisa jadi bagian dari romantisme, tapi makna yang lebih dalam dari romantis dalam pernikahan adalah soal kedekatan emosional, kehangatan, perhatian, dan usaha menjaga cinta tetap hidup dalam keseharian. Romantis adalah segala bentuk ungkapan kasih dan perhatian yang membuat pasangan merasa dicintai, dihargai, dan dibutuhkan. Dalam pernikahan ini bisa muncul dalam hal-hal kecil maupun besar. Yang penting adalah tulus dan konsisten. Banyak pasangan berpikir romantis itu harus mahal dan besar. Padahal dalam pernikahan romantis yang paling dalam justru lahir dari perhatian dan komitmen yang kecil namun konsisten. Romantis itu bukan soal drama, tapi soal aku memilih kamu setiap hari dengan perbuatan, bukan cuma dengan kata-kata. Nah, mengapa romantis penting dalam sebuah pernikahan? Karena cinta itu bukan cuma dirasakan, tapi juga harus dijaga, dirawat, dan ditunjukkan. Dan romantis adalah salah satu caranya. Sikap romantis akan membantu menjaga api cinta tetap menyala. Setelah menikah bertahun-tahun, rutinitas bisa bikin hubungan terasa hambar. Romantisme membantu menghidupkan kembali getaran awal cinta mula-mula. Seperti tanaman, cinta juga butuh disiram dan romantis adalah airnya. Sikap romantis juga meningkatkan kedekatan emosional. Romantis bukan cuma soal fisik, tapi tentang rasa dihargai dan dipahami. Sentuhan kecil, ucapan sayang, atau perhatian bikin pasangan merasa aman secara emosional. Dan ini memperkuat bonding dan hubungan menjadi lebih tahan dan kuat terhadap badai cobaan. Kemudian sikap romantisme bisa mengurangi resiko konflik. Pasangan yang saling mengekspresikan kasih sayang cenderung lebih sabar dan pengertian. Dan hal-hal romantis bisa menjadi perisai bagi datangnya konflik. Ketika pasangan merasa dicintai, maka akan lebih mudah berdamai dan memaafkan. Sikap romantis juga bisa membuat pasangan merasa spesial. Dia akan tetap merasa aku tetap pilihan hatinya, bukan cuma sekedar partner kerja dalam rumah tangga. Kemudian sikap romantis akan menumbuhkan rasa syukur dalam pernikahan. Romantis menunjukkan penghargaan kepada satu sama lain yang membuat rasa syukur bertumbuh dan akhirnya pernikahan jadi lebih sehat, bukan cuma bertahan tapi bertumbuh bahagia bersama. Pertanyaan yang sering ditanyakan sekarang tentang keromantisan adalah, apakah menjadi romantis itu wajib dalam pernikahan? Jawabannya adalah tidak wajib, namun itu sangat penting. Kita tidak perlu menjadi romantis dalam arti drama Korea atau film cinta, tapi setiap pasangan perlu menunjukkan kasih sayang dan perhatian sesuai dengan gayanya masing-masing. Romantis itu bukan harus lebay atau berlebihan, tapi harus sesuai dengan karakter dan kebutuhan pasangan. Menjadi romantis itu bukanlah otomatis, tapi harus diupayakan. Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan supaya boleh menjadi lebih romantis. Yang pertama, komunikasi yang hangat dan terbuka. Saling menyapa dengan lembut, kemudian ucapkan I love you, terima kasih, atau aku bangga sama kamu secara rutin dan konsisten. Jangan hanya ngomongin masalah rumah tangga, tapi juga impian, perasaan, dan hal-hal yang sifatnya ringan. Kemudian berikutnya, luangkan waktu khusus berdua saja. Minimal 1 kali seminggu, date night, atau waktu berdua tanpa gangguan, tanpa anak-anak, tanpa HP, atau urusan kerjaan. Kemudian berikan kejutan kecil, tidak harus mahal, secari catatan manis, masak makanan favorit, atau membelikan jajanan kesukaan pasangan. Kejutan kecil bisa menghidupkan getaran lama dan bikin pasangan kita tersenyum. Berikutnya sentuhan fisik yang hangat, upayakan hal ini. Pelukan, gandeng tangan, ciuman kecil, pijatan ringan, semua itu menyampaikan cinta kita tanpa kata-kata. Bahkan dalam kelelahan, pelukan bisa jadi obat di hati. Berikutnya, jadi pendengar yang baik. Kadang pasangan cuma butuh didengarkan, bukan diselesaikan masalahnya. Dengarkan dengan mata dan hati, bukan sambil main HP. Selanjutnya, bekerja sama, bukan berlomba. Kerja tim dalam rumah tangga, urus anak, pekerjaan rumah, bisa jadi momen romantis juga bagi pasangan suami istri. Saling bantu
membantu saling topang adalah bentuk cinta yang nyata dalam pernikahan. Berikutnya, upayakan jaga daya tarik, baik secara fisik maupun emosional. Bukan berarti harus tampil glamor, tapi jaga kebersihan, kerapian, atau aroma tubuh. Tapi yang paling penting adalah jaga sikap dan emosi karena itu yang bikin makin disayang. Dan selanjutnya, saling maafkan dan jangan bawa dendam. Romantisme susah tumbuh kalau hati penuh dengan beban. Maka belajarlah memberi maaf dan mulai hari baru tanpa beban emosi yang lama. Ingat, romantis dalam pernikahan adalah soal usaha kecil yang konsisten, bukan soal yang besar-besaran. Kata kuncinya ialah konsisten. Sikap romantis tidak secara eksplisit disebutkan dalam Alkitab, namun itulah ekspresi cinta kasih yang tidak egois dan penuh perhatian satu sama lain. Alkitab mengatakan dalam Kolose 3:14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Sebagai kesimpulan, romantis bukan bonus dalam pernikahan, tapi salah satu bahan bakarnya. Tanpa itu, hubungan bisa menjadi kering meskipun tetap jalan. Tapi dengan romantisme, pernikahan bisa jadi tempat paling hangat untuk pulang. Itulah sebabnya upayakanlah sikap romantis dengan sesuai karakter dan kebutuhan pasangan secara konsisten. Sekali lagi, secara konsisten. Dan ingat, Roma 12 ayat 9a katakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Akhirnya, suami dan istri harus sama-sama terus berusaha datang dekat kepada Allah sebagai sumber kasih, terus mengasihinya, maka kasih dan keromantisan akan bertumbuh dalam pernikahan. Demikianlah pembahasan kita kali ini, dan bila sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk like dan komen, serta bagikan tayang ini supaya semakin banyak orang lagi yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam Kapas.